Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Provokator Fisika. Saya akan mengajak dalam video ini, kalau pada video sebelumnya Anda sudah bisa menyaksikan pembahasan tentang resultan vektor, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan di pembahasan tentang vektor, yaitu terkait dengan aljabar vektor. Ya, aljabar vektor atau operasi vektor ini terkait pembahasan tentang pipo londonya, yaitu ping porolan sudo. Bagaimana jika besaran vektor itu dijumlahkan, jika besaran vektor itu dikurangkan, jika dikalikan, dan perkalian pun itu nanti ada macamnya. Ini pembahasan tentang aljabar vektor yang dimaksud. Kita ketahui bahwa di dalam fisika itu fisika itu adalah mempelajari. Fisika itu mempelajari suatu objek, satu benda, maka benda itu nanti akan dibahas. Kalau benda itu bergerak, maka benda itu akan dibahas kecepatannya, percepatannya. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengetahui yang pertama kali itu adalah posisinya. Nah, bagaimanakah vektor posisi dari suatu benda tersebut? Nah, ini bagian dari pembahasan aljabar vektor. Jadi pada poin pertama kita akan membahas apa itu vektor posisi. Vektor posisi itu apa? Jika ada suatu benda bergerak, maka kita ingin menganalisis, kita harus tahu posisinya dulu. Vektornya itu bagaimana? Jadi, vektor posisi itu membahas vektornya itu bagaimana pembahasannya. Jadi vektor posisi ini digunakan untuk menentukan posisi benda pada apa? Nah, di sini nanti ada 3. Jadi nanti ini pada dimensi 1. Ini berarti kurva atau garis. Kemudian ini dimensi 2. Ini bidang. Nah, dimensi 3 ini adalah ruang. Dimensi ini adalah ruang. Dimensi 1 itu adalah kurva. Jadi ketika nanti yang ditinjau itu misalkan hanya garis saja. Jadi begini ya, kita ambil ini contohnya ini. Jadi nanti yang dibahas itu hanya sepanjang garis saja, kurva. Jadi ada orang berjalan dari sini, berjalan ke sini, terus ini adalah posisinya. Dari sana misalkan titik acuannya misalnya di sini 0, maka dia berjalan dari negatif mungkin, terus berjalan ke sini, bergerak ke sini sampai ke sini. Jadi hanya satu garis saja, itu namanya dimensi 1. Bagaimana dengan dimensi 2? Nah, ketika dimensi 2, maka ditambah yang di sini, bidang. Jadi misalkan nanti ini sudah bidang, seperti papan tulis, ini juga bidang. Ini dimensi 2. Jadi misalnya ada benda dari sini bergerak, cicak misalkan bergerak ke sini. Nanti ditunjuk, ini biasanya X, kemudian di sini Y. X, Y-nya berapa? Bagaimana dengan dimensi 3? Nah, kalau dimensi 3 itu ruang. Jadi ruang. Kalau tadi X, Y, sekarang ruang, berarti X, Y, Z. Jadi dalam bentuk 3 dimensi, ruang. Jadi misalnya ada benda di sini, dia terbang gini, maka posisinya, vektor posisinya itu bagaimana kalau pas di sini terhadap porosnya ini, terhadap acuannya. Nah, ini namanya dimensi 3. Nah, semuanya ini dinyatakan dalam vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Nah, vektor satuan itu adalah vektor yang nilainya 1. Satuan. Jadi kalau misalkan
Ini kita tadi ambil dimensi 3, jadi dimensi 3, kita misalnya dimensi 3. Nanti kalau kita gambarkan nanti ini ya, sini Z, di sini ini gini. Ya, dimensi 3 begini. Penggambarannya begini. Seperti ini. Gambar ke sini, tapi cara menuliskannya seperti ini. Karena digambar dalam dimensi 2. Dimensi 3 digambar dalam dimensi 3. Maka di sini misalnya X, misalkan sini Y, misalkan sini Z. Nah, vektor satuan itu arahnya sejajar dengan arah sumbunya. Ya, ini kalau X, maka vektor satuannya itu adalah I. Kalau Y itu umumnya satuannya J kupluk, ya, J kupluk, atau orang namanya J topi. Namanya vektor satuan. Ini menunjukkan arahnya, jadi arahnya. Terus yang ketiga itu karena ini X, Y, Z, I, J, K. Nah, umumnya seperti ini, namanya koordinat kartesian. Umumnya seperti ini. Nah, kalau dimensi 2, ya, jadi di sini nanti vektor satuannya I, J, K. Jadi ini vektor yang nilainya satuan. Vektor satuannya I, J, K. Kalau dimensi 2 ya berarti tinggal diambil hanya 2 saja. I ini berarti sumbu X, yang ini vektor satuan arah sumbu Y, berarti yang ini vektor satuan arah sumbu K. Ibaratnya itu kayak baju. Jadi nanti setiap ada bilangan angka, ketika belakangnya ada baju I, oh artinya itu arah X. Ada belakangnya J, oh berarti itu arah Y. Nah, bagaimana penggambaran dari vektor posisi ini biar lebih mudah? Ya, biar lebih mudah, maka penggambarannya ibaratnya, karena yang sekarang dimensi 2 dulu, saya gambarkan dimensi 2 dulu. Jadi misalnya begini, ini dimensi 2. Ini titik acuan, kerangka acuan sekarang. Ini Y, ini X. Ibaratnya papan tulis. Kemudian ada cicak, cicaknya ada di dinding, posisinya lagi di sini. Cicaknya misalkan di sini cicaknya. Ini posisi cicak. Maka posisi cicaknya itu di mana? Misalkan posisinya itu di 3,4. Ini titiknya, titik koordinatnya. Maka bagaimana penggambaran vektornya? Penggambaran vektornya bagaimana? Ya, penggambaran vektornya berarti ini cicak ya, cicak. Berarti vektor posisinya, vektor posisi cicak, kita kasih simbol C misalkan. Kalau ini namanya titik koordinat cicak, vektor posisi cicak, berarti misalnya C, kayak simbol seperti ini. Kemarin Anda tahu X nya berapa. Nah, ini berarti seperti ini X, yang ini Y. Jadi nanti di sini tulisan X arah vektor satuan I kalau X. Ini Y arah vektor satuannya J. Berarti jawabannya berapa? 3I 4J. Ini namanya vektor posisi cicak. Ditunjuknya dari titik acuan sini. Nah, berarti di sini. Ini sudutnya, sudut elevasi. Terus kalau besarnya dikasih mutlak, tulis tangan, lalu dada. X kuadrat Y, sudutnya berapa? Arkes tangan, kemarin sudah tahu ini ya, arkes tangan Y per X. Arkes tangan ini maksudnya begini, misalkan tangan alfa sama dengan 4/3. Jadi kalau nyari alfa saja berarti arkes
tangan 4/3. Caranya begini ya, silahkan bisa dilihat. Jadi di sini kan ada sin cos tan, ada sin cos tan, terus ada tan min 1, ini namanya arkes. Caranya pakai shift dulu, shift tan dikurung 4/3, 4 dibagi per itu bagian 3, ketemu 53 derajat. Jadi 53 derajat. Ini sudutnya seperti itu. Sekarang kita bahas yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Pada video kali ini kita hanya membahas sampai penjumlahan pengurangan. Terkait perkalian itu perlu video tersendiri. Ya, ini pelan-pelan dulu. Karena ini untuk materi dasar agar Anda bisa memahami dulu vektor posisi ini bagaimana. Sekarang untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk dimensi 2, saya pakai dimensi 2 terus. Dimensi 3 itu nanti sama persis, hanya ada tambahan sumbu Z. Ini vektor satuannya tambah K. Kan tapi cara-caranya sama persis. Nah, sekarang kita tinjau untuk dimensi 2. Posisi kita pertama kali di 2i plus 4j. Ini misalkan. Terus B ini adalah posisi lain, vektor posisi lain di tempat lain. Itu misalnya ini 3i 8j. Ya seperti itu. Nah, pertanyaannya itu penjumlahan pengurangan sama. Ya, operasinya sama, hanya itu yang satu mengurangi itu aja. Jadi misalnya pertanyaannya A, vektor A plus vektor B. Nah, itu bagaimana caranya? Wujud gambarnya nanti dulu. Kita operasikan dulu secara vektor ya. Wujud gambarnya nanti dulu. Maksudnya apa begitu? Tapi kita operasikan dulu. Jadi caranya dimensi 3 nanti juga sama, X, Y, Z gitu. Cuma sekarang biar mudah itu I sama J atau X sama Y saja. Caranya ya ditulis seperti biasa, 2i. Ingat, penjumlahan itu yang bajunya sama, bahasa saya itu bajunya sama, atau yang vektor satunya sama. Jadi kalau I dengan I, J dengan J, nah berarti 5i plus 12j. Nah, inilah hasil vektornya. Ini vektornya. Besarnya bagaimana besarnya? Jadi seperti petugas tadi. Nah, nanti ketemu 13. Nah, begitulah cara penjumlahan. Nah, penggambarannya bagaimana penggambarannya? Posisi A itu, posisi cicak pertama kali di 2i. I ada di sini. 2, nah 1, 2. 1, 2. Posisi 4, 1, 2, 3, 4. Sini 4, berarti ada di sini. Oke. Nah, ini B. Jadi vektor posisi A itu ada di sini. A. Vektor B ada di sini. A. Ini vektor B ada di sini. Nah, itulah untuk contoh untuk penjumlahan dan pengurangan, dan untuk dimensi 2. Pengurangan nanti sama dengan penjumlahan, tidak saya kasih contoh. Nah, kemudian untuk dimensi 3 itu sama, hanya saja kalau dimensi 2, saya ulangi, kalau dimensi 2 itu misalnya vektor A itu hanya misalnya berapa tadi, 5i plus 4j, maka kalau dimensi 3, jadi yang ini untuk dimensi 2 ya, dimensi 2. Nah, kalau dimensi 3 itu tinggal ditambahi 5i 4j misalkan plus 2k. Ini untuk dimensi 3. Ini bidang, ini ruang. Nah, pembahasan ini caranya sama persis, tinggal diotak-atik saja. Jadi caranya sama persis. Setelah Anda memahami apa itu vektor tadi, jadi saya harap Anda memahaminya. Setelah Anda paham, maka silahkan ini kira-kira ada soal seperti ini, kira-kira Anda coba untuk menganalisisnya, Anda gambarkan bentuknya itu bagaimana. Dengan menganalisis 2 ini,
saya harap Anda bisa memahaminya, karena nanti sebagai bekal ketika ini sudah paham, maka di pembahasannya sedikit lebih meningkat, yaitu di bagian perkalian vektor. Maka bekal terkait penjumlahan dan pengurangan ini dan terkait vektor posisi ini Anda sudah paham. Ketika Anda pahami secara bertahap, nanti akan memahami yang lebih meningkat lagi. Itulah cara bekerjanya pikiran kita. Jadi bagusnya itu secara bertahap kan, tapi terus tadarus, jadi istiqomah terus seperti itu. Dan saya ulangi lagi, soal itu adalah uji ketajaman, itu dalam rangka untuk menguji ketajaman pemahaman kita. Jadi soal itu bukan perkara terkait dengan apakah tugas, apakah itu nilai atau apakah tidak. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya, itu dalam rangka agar otak kita itu semakin bermanfaat. Ya, ketika kita dikasih otak, maka kita gunakan bermanfaat, kita gunakan untuk menganalisis sesuatu. Tak ulangi bahwa fisika itu adalah miniatur permasalahan di dunia. Ketika kita sudah terbiasa menganalisis suatu masalah, ketika ada persoalan, kita yang berpikirnya langsung ke persoalannya, kemudian setelah itu pemecahan masalahnya bagaimana. Ketika otak kita terbiasa fokus ke penyelesaian masalah, maka nanti dalam skala kehidupan akan terbentuk karakter dalam terkomputerisasi dalam otak kita itu, bahwa ini ada pemecahan masalahnya kita selesaikan. Kita tidak terlalu berpanjang lebar kemana-mana, kita langsung fokusnya pemecahan masalah. Itulah karakter yang akan dibentuk dalam analisa fisika, matematika, itu seperti itu. Jadi bukan sekedar ilmu hanya untuk memahami saya bisa paham, dapat nilai, bukan seperti itu. Tapi lebih hebat lagi, lebih kuat lagi, itu untuk mensyukuri nikmat Allah berupa kecerdasan otak kita. Semua orang itu cerdas, tergantung mau menggunakan tidak. Semakin digunakan, itu otak itu semakin hebat kemampuannya. Tetapi ketika otak itu tidak digunakan atau jarang digunakan untuk sesuatu yang sia-sia, untuk melamun yang sia-sia, ya, itu otak itu akan terbiasa seperti itu, ya nanti akan jadi malas-malasan, malas berpikir, pengennya instan, ya, seperti itu. Itulah hakikat fisika itu seperti itu, mengajak Anda untuk berpikir logis, analitis, dan tidak menyanyikan potensi otak yang ada dalam diri kita. Dari saya sekian dulu dalam video kali ini. Ada kekurangannya mohon maaf. Ya, jangan lupa Anda untuk mengikuti terus video-video yang ada dalam channel YouTube Minau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.